nomor 8. Nah, oke. Teman-teman sekalian, jika kita sebagai atasan, kepala kantor, ya, secara jejaring kerja, jika anak buah kita tidak pandai, maka kita harus mengajarkan. Karena hak mereka, hak ilmu itu, bawahan kita itu berhak akan ilmu untuk kita ajarkan. Makanya kenapa di kantor-kantor itu ada pelatihan kan? Atasannya memberikan pelatihan, seminar, workshop kepada pegawainya, diklat kepada pegawainya supaya pegawainya menjadi lebih pintar. Jadi memang kewajiban atasan memenuhi hak pegawai untuk bisa lebih pintar. Jadi kalau dia bilang meminta karyawan untuk pelajari sendiri, salah. Dia yang seharusnya mengajarkan. Ini salah. Ini malah tidak menggunakan IT, nggak boleh. Ya, IT itu dipelajari, bukan diuji coba. Sama kayak kita bawa mobil, coba-coba nanti kecelakaan yang ada rusak. Nah, jadi diajarkan belajar dan mengajar IT, belajar dan mengajar IT. Jadi bukan diuji coba. Ini salah. Jawaban B dengan E itu betul. 5 ada di E, 4 ada di B. Kenapa gitu? Karena coba perhatikan, karena ya ahli IT bertugas terkait dengan urusan teknis. Apa urusan teknis? Misalnya kerusakan, misalnya pemasangan instalasi, misalnya instalasi kayak pasang jaringan, pasang komputer baru. Nah, itu orang ahli IT tugasnya, ya. Kalau ada rusak-rusak, kita lapor ke ahli IT, itu tugasnya. Tapi kalau terkait dengan mengajarkan karyawan, itu nggak harus ahli IT. Misalnya, contohnya, saya mau pakai Microsoft Word. Di kantor saya mau saya pakai Microsoft Word. Apakah saya perlu ahli IT hanya untuk mengajarkan Microsoft Word? Nggak perlu. Saya bisa ajarin. Atau teman-teman saya bisa ajarin. Mengajarkan tentang Zoom. Mengajarkan tentang Excel. Mengajarkan tentang internet. Mengajarkan tentang pemanfaatan sosial media untuk bekerja. Mengajarkan tentang aplikasi-aplikasi. Itu kan aplikasi-aplikasi pekerjaan. Itu kan nggak perlu ahli IT. Kita bisa, karena kita juga bekerja menggunakan itu kan. Jadi ahli IT itu tugasnya terkait dengan urusan-urusan teknis. Urusan mengajarkan nggak perlu ahli IT. Kalau kita nggak pandai, kita bisa minta belajar sama kawan-kawan kita. Paham ya? Jadi ahli IT hanya urusan teknis. Bagaimana kalau kita kerja terus rusak aplikasinya? Rusak. Apa yang harus kita lakukan kalau rusak? Kalau rusak, yang harus kita lakukan lapor ke ahli IT karena memang tugas dia. Bagaimana kalau kita bekerja, kita nggak pandai dalam menggunakan teknologi. Bagaimana? Belajar sama kawan, nggak harus sama ahli IT. Karena ahli IT hanya urusan teknis yang orang lain nggak bisa, cuma dia yang bisa. Dipahami ya? Oke, ingat ahli IT itu urusan-urusan teknis. Kalau kita ada rusak-rusak, lapor sama ahlinya. Kalau belajar-belajar itu kan semua bisa kan? Karena kan belajar-belajar itu, karena kalau kita nggak pandai pakai, untuk apa kita ada teknologi itu tadi? Kalau cuman orang IT yang bisa, ngapain ada teknologi, ya kan? Nah, silakan kita jawab nomor 9 dulu. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Langsung aja ditanyakan terus kalau ada pertanyaan. Ya, eh, tadi saya bilang, harus up to date. Nah, jadi ini kudet. Kudet, kurang update. Salah berarti tidak siap menerima perubahan. Orang IT itu harus siap menerima perubahan. Ini lambat dalam menerima perubahan. Nah, kalau ini dia gerak aktif, yang C dia gerak aktif, yang E dia gerak aktif. Kalau ini bukan wewenang dia, itu kan tugas atasan, tugas kantor untuk lihat mana yang aplikasi yang bagus, mana yang bukan wewenang dia. Ya, jadi ingat, pakailah teknologi sesuai wewenang dia. Kantor sudah mengecek aplikasi mana yang bagus, makanya sudah dimasukkan ke kantor. Nggak perlu lagi
apa namanya, kita cek, bukan tugas kita. Ini nggak perlu, kita cuma tugas kita pakai, kalau nggak pandai belajar. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan kita belajar sendiri, kapan kita belajar sama kawan? Ya, kalau di dalam soal disebutkan kalau kita itu nggak paham teknologi. Di dalam soal disebutkan kalau kita itu adalah orang awam, baru menghadapi teknologi itu. Baru kita belajar sama kawan. Tapi di soal dia tidak sebutkan, dia sudah pernah pakai aplikasi yang sama, tapi dengan versi yang lama. Berarti tandanya dia untuk update ke aplikasi yang baru, ke versi yang baru kan tinggal belajar sendiri aja. Ya, jawaban 5 ada di C, 4 ada di E. Kecuali dia disebutkan dia awam, baru kita belajar sama kawan. Contoh kayak nomor 10. Bagusnya kita memperhatikan atau kita minta ajarin sama kawan. Bagusnya yang mana? Kalau kita memperhatikan apa dampaknya, kalau kita minta ajarin apa dampaknya? Kalau kita perhatikan, kalau kita liatin kawan, nanti ada yang ketinggalan. Kan ada tuh orang yang kayak mana ya kawan aku pakai ya, lihatlah. Pas kita lihat-lihat ketinggalan atau ada yang salah-salah. Jadi penting kita minta ajarin. Nah, ini kenapa kita minta ajarin? Kenapa nggak belajar sendiri aja? Karena dia adalah pegawai baru, baru masuk dia, aplikasinya itu belum pernah dia hadapi. Kan baru dia, belum pernah dia hadapi. Berarti dia kan masih awam. Belajar sama kawan nih bagus. Apakah ada pilihan jawaban belajar sendiri di soal? Ada. B, belajar sendiri. Mengikuti pelatihan kan belajar sendiri. Tapi dia kan perlu kerja sekarang. Apakah sempat dia ikut pelatihan? Pelatihan kan nggak langsung diadakan sekarang. Sementara dia perlu pakai sekarang nih. Ya minta diajarin kawan biar bisa langsung di saat itu terus. Nah, tapi ini nilainya 2 ya. Ini nilainya 2. Ya, lama lagi prosesnya. Lama lagi prosesnya. Padahal dia butuh sekarang. Kalau ini bukan wewenang dia, yang C bukan wewenang dia, bukan wewenang dia. Dia tidak bisa nyuruh-nyuruh orang IT. Itu tugas, itu atasan, apalagi mengadakan buku petunjuk. Itu kan ada pengadaan barang cuma boleh diperintahkan oleh atasan, bukan wewenang dia. Kalau yang D menggunakan cara manual. Salah, ingat saya bilang tidak boleh pakai manual. Ini nilainya 1, ini nilainya 2. Dan ini nilainya 4. Sorry, salah. Ini nilainya 4 tadi ya. Ini nilainya 4 dan ini nilainya 3. Nah, E ini kalau kita perhatikan, ingat tadi saya bilang ada yang salah. Minta aja ajarin sama kawan. Ajarin aku dulu bentar, aku nggak pandai. Nanti kan dia bilang, oh buka ini. Habis buka ini, klik ini. Kalau mau isi data ini, isinya di sini, isinya di sini, isinya di sini. Ingat, kapan kita belajar sama orang lain kalau kita awam belum pernah menghadapi hal tersebut. Kapan kita belajar sendiri kalau dia barang baru, kita sudah pernah menghadapinya, tapi ini kebetulan ada update terbaru, atau kita pandai-pandai aja, kita orang yang pandai, kita bukan orang bodoh, jadi kita bisa belajar sendiri, kita bukan orang awam, bisa kita belajar sendiri. Kalau kita baru terhadap barang itu, kita belum pernah melihatnya, kita awam, belajarlah sama orang lain. Minta ajarin sama orang lain, nggak masalah. Jadi solusinya ada 2, belajar dan mengajar kepada orang lain. Terima kasih atas perhatiannya hari ini, mohon maaf kalau ada kesalahan.